Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Abul Miqdad Al-Madani dalam bukunya pada halaman 38 mengisahkan dengan sebuah judul, kerjakan sesuai kemampuan, itulah yang terbaik. Kisah ini adalah di antara untaian kisah yang membangkitkan cahaya iman saat ia berada di titik jenuh. Membaca hari-hari para salafus soleh sungguh mengasyikkan. Kita seolah dibawa bertamasya ke sebuah negeri yang sederhana namun bahagia. Di tangan mereka, kehidupan ini menjelma menjadi sesuatu yang sangat indah. Rumah, tanah liat, beberapa potong roti kering, selembar pakaian dan sehelai alas duduk sederhana. Itu semua sudah cukup bagi mereka untuk membuat hidup ini selalu indah dan bahagia. Tapi bukan soal itu yang akan kita renungkan kali ini. Kita membaca tentang mereka, lalu kita sungguh terkagum-kagum saat mengetahui bahwa si fulan melewatkan malam-malamnya dengan qiyamul lail tanpa tidur sedikit pun. Ada juga si fulan yang selama berpuluh-puluh tahun mengerjakan puasa sunnah dan tak seorang pun sanak keluarganya yang mengetahui. Lalu dalam buku yang lain kita baca tentang si fulan yang lain. Setiap kali mengucapkan takbiratul ihram, tubuhnya bergetar karena membayangkan dahsyatnya makna yang dikandung kalimat Allahu Akbar. Seperti itulah seterusnya. Dan sangat biasa ya. Ya, sangat biasa sekali jika tiba-tiba saja dalam hati kita ada sebuah gejolak untuk berusaha meniru jejak-jejak kesalehan itu. Apakah ada yang salah? Tidak. Sama sekali tidak ada yang salah. Hanya saja kita seringkali tidak bisa mengukur diri. Sekedar ingin meniru, lalu lupa bahwa ada yang perlu dipersiapkan untuk itu. Pria itu berkisah tentang dirinya. Hari itu aku pergi menemui sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Tamim Ad-Dari. Kami berbicara lama hingga akhirnya aku bertanya padanya, berapa juz yang Tuan baca hari ini? Sahabat Nabi itu tersenyum, entah apa yang ada dalam pikirannya setelah mendengar pertanyaanku. Dan masih dengan tetap tersenyum ia berkata, saudaraku, jangan-jangan engkau ini termasuk mereka yang bila membaca Al-Quran di malam hari, lalu saat pagi menjelang ia pun berkata kepada orang-orang, malam ini aku telah membaca Al-Quran sekian dan sekian. Sungguh demi Allah, mengerjakan sholat sekedar 3 rakaat di malam hari jauh lebih aku sukai daripada membaca Al-Quran semalaman suntuk. Lalu ketika pagi aku harus menceritakan kepada orang lain. Entah mengapa aku tersinggung mendengar ucapan itu. Aku marah. Dalam kemarahanku itu, aku katakan pada beliau, demi Allah kalian sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup, seharusnya diam saja, daripada harus menyalahkan orang yang bertanya pada kalian. Tapi subhanallah, beliau tetap saja tenang. Suaranya justru semakin lembut padaku. Tenanglah, wahai saudaraku. Marilah aku jelaskan padamu. Ujarnya, ia memegang pundakku dan berusaha meredam kejengkelanku. Berusaha meredakan kejengkelanku. Renungkanlah baik-baik saudaraku. Andai saja aku ini seorang mukmin yang kuat, sementara engkau adalah seorang mukmin yang lemah, lalu engkau berusaha membawa bebanku dengan segala kelemahanmu, pastilah engkau tak akan sanggup. Engkau akan terjebak dalam keputusasaan.
Begitulah pula sebaliknya. Andai engkau adalah seorang mukmin yang kuat dan aku adalah mukmin yang lemah, tentu tidak mungkin aku memikul beban yang sama denganmu. Sebab aku pasti akan berhenti dan putus asa. Nah, seperti itulah perbedaan antara kita manusia ini dalam beribadah. Maka peganglah agama ini dan laksanakan apa yang engkau mampu untuk mengerjakannya. Hingga suatu saat nanti engkau semakin sanggup melakukan ibadah setinggi mungkin. Demikianlah Abu Tamim Ad-Dari menutup pertemuan mereka hari itu. Apa yang dikatakan Abu Tamim, itulah yang diajarkan sang Nabi yang mulia pada mereka. Keseimbangan. Oh, tidak hanya keseimbangan, tapi juga realistisan. Bahwa setiap kita harus benar-benar realistis dan jujur pada diri sendiri dalam mengemban kewajiban-kewajiban ini. Teori keseimbangan inilah yang suatu ketika dijabarkan oleh sang penutup para nabi dan rasul dalam sabdanya. Aku sholat di tengah malam, namun aku juga tetap tidur. Aku berpuasa di siang hari, namun aku juga tetap berbuka. Aku juga menikah wanita, aku juga memakan daging. Seperti itulah sunnahnya. Sunnah keseimbangan itulah sebabnya. Dalam kelanjutan sabda itu beliau mengatakan, maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidaklah termasuk golonganku. Muttafaqun alaih. Sahabat yang mulia, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang lain namanya Thariq ibnu Syihab. Ia adalah seorang tabi'in yang suatu hari ia duduk menyimak pesan-pesan salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Salman Al-Farisi. Dan biarkanlah Thariq sendiri yang menuturkan kisahnya. Aku duduk menyimak setiap petuahnya, dan di antara yang dikatakannya adalah, bila malam tiba, maka manusia-manusia akan terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang malam itu mendatangkan kemenangan untuknya, lalu golongan yang malam itu mendatangkan kerugian baginya, dan golongan yang tidak meraih kemenangan dan tidak pula terjatuh dalam kerugian. Bagaimana itu mungkin terjadi, Tuhan? Tanya aku padanya. Ya, orang yang mendapatkan kemenangan malam itu adalah mereka yang memanfaatkan kelalaian manusia yang terlelap dalam gelapnya malam. Ia bangun berwudu lalu tak mengerjakan sholat. Ada pula yang memanfaatkan kelalaian manusia yang terlelap dalam gelapnya malam untuk melangkahkan kakinya menuju maksiat pada Allah. Inilah orang yang malam itu mendapatkan kerugian. Nah, yang ketiga adalah yang tidur hingga pagi menjelang. Inilah orang yang tidak meraih kemenangan namun juga tidak merugi. Paparnya panjang lebar. Aku kagum mendengarnya. Aku akan menyertai pria ini, bisikku sendiri dalam hati. Aku pun menyertai dan mengikutinya dalam sebuah perjalanan. Dan sungguh, ia tak membedakan dirinya denganku dalam urusan pekerjaan. Jika aku menyiapkan adonan roti, maka ia pun membuatnya menjadi roti. Jika aku membuatnya menjadi roti, maka dialah yang membakarnya. Hingga akhirnya kami tiba di sebuah rumah dan kami pun bermalam dan beristirahat di situ. Thariq sendiri mempunyai kebiasaan bangun di saat-saat tertentu di malam hari. Malam itu aku terbangun. Kupikir pastilah sahabat Nabi itu sudah mendahuluiku. Demikian pikirku. Tapi betapa terkejutnya aku, ia masih saja tertidur. Begitu nyenyak. Subhanallah, sahabat Rasulullah yang jauh lebih baik dariku masih saja tertidur, ujarku. Maka aku pun kembali melanjutkan tidurku. Tidak lama kemudian aku kembali terbangun. Tapi sahabat Nabi itu masih saja tertidur.
Hanya saja kusimak jika ia membalikkan tubuhnya, ia selalu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikianlah hingga saat waktu sholat subuh, barulah ia terbangun. Setelah berwudu, beliau pun mengerjakan sholat 4 rakaat. Dan aku masih tertegun penuh heran. Sama sekali tidak ada yang istimewa, bisikku dalam hati. Tak pernah kusangka ia benar-benar di luar dugaanku yang membumbung tinggi memandang sosok sahabat Nabi. Usai menunaikan sholat subuh, aku beranikan diri untuk bertanya padanya tentang semua itu. Wahai Abu Abdillah, ujarku membuka pembicaraan. Bila malam tiba, aku selalu bangun di saat-saat tertentu untuk mengerjakan qiyamul lail. Tapi aku sungguh terkejut dan tidak menduga saat aku terbangun kulihat Tuan masih saja tertidur. Lanjutku menjelaskan. Salman Al-Farisi tersenyum. Lalu saat engkau terbangun, apakah engkau mendengarkan terucap dari mulutku? Aku pun memberitahunya tentang zikir yang ia gumamkan setiap membalikkan tubuhnya. Wahai saudaraku, bukankah itu juga sama dengan sholat? Bukankah sholat 5 waktu akan menjadi penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktunya selama kita menjauhi dosa-dosa besar? Demikianlah pula dengan zikir itu. Bukankah ia dapat menghapuskan dosa? Jelasnya. Masih dengan tersenyum, ia berpesan, saudaraku, senantiasalah meniti jalan pertengahan dalam menjalankan agama Allah ini. Karena jalan inilah yang akan mengantarkanmu kepada Allah. Aku hanya menganggukkan kepalaku, sungguh luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.